Salam hormat semuanya, perkenalkan saya Maria Trisnawati dari SMAK Penabur Harapan Indah. Saya mengajar geografi di kelas 12 IPS. Materi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu mengkategorikan karakteristik negara maju dan negara berkembang serta persebarannya di permukaan bumi. Kira-kira seperti itu gambarannya. Terima kasih, salam hormat. Elvis. Greetings. Good afternoon, dear all. Oke, hari ini 14 November 2024 kita kembali belajar geografi. Sebelum kita belajar, silakan kita berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah selesai dalam pelajaran akhir kami Tuhan. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran geografi Tuhan. Pembelajaran ini agar kami dapat belajar dengan baik dan berjalan dengan lancar Tuhan. Tolong berkati Tuhan dan guru-guru yang lainnya yang mengajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Namon. Oke, Joda dan teman-teman, mari kita mempersiapkan diri. Kita cek dulu kerapihannya. Yang belum rapi seragamnya silakan dirapikan terlebih dahulu. Oke, yang jaketnya beda silakan dilepas. Ada ya surat izinnya, oke. Kita lihat kelengkapannya, bukunya semua sudah. Buku cetaknya ada semua. Oke. Hari ini adakah yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Izin ya berarti ya. Wali kelas sudah tahu? Baik, saya mau lihat siapa yang udah siap untuk belajar geografi. Kasih senyumnya dong. Ada siap banget nih kayaknya nih. Oke. Dear all, di pelajaran sejarah kita mengenal peristiwa atau sebuah perjalanan oleh para pendahulu kita yang melakukan penjelajahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentu dengan beragam motivasi. Penjelajahan dilakukan baik melalui daratan ataupun melalui lautan. Bolehkah saya tahu, menurut kamu, mengapa mereka melakukan hal itu? Gregorian sejabat. Apa tuh? Gold, glory, gospel. Gold, glory, gold. Kita kasih aplaus. Ada lagi? Apa kira-kira yang menjadi penyebabnya mereka melakukan itu? Yes, Janeta. Mungkin di negara yang menjajah itu ada potensi yang lebih. Ada potensi yang lebih yang dari tempat asalnya nggak ada. Oke, keren, kita kasih aplaus lagi. Pertanyaan berikutnya, ada nggak manfaatnya sampai dengan hari ini? Ada nggak manfaatnya sampai dengan hari ini? Akibat penjelajahan samudra, penjelajahan dunia, apa manfaatnya sampai dengan hari ini? Yes, Malachi. Dari penjelajahan samudra kita tahu ada banyak potensi sumber daya alam di berbagai wilayah. Nah dari itu sampai saat ini tuh sumber daya alam itu bisa dikembangin, jadi kayak banyak industri. Keren, kita kasih aplaus. Dari hasil penjelajahan dapat warisan bahwa potensi itu di tempat yang berbeda banyak sehingga bisa dieksplor lebih dan dimanfaatkan sampai dengan hari ini. Good, Gloria. Bisa berhubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Bisa ada kerjasama dengan negara-negara lain. Oke, kita kasih aplaus buat Gloria. Jadi teman-teman, anak-anak semua, ada alasan orang melakukan penjelajahan dan ternyata ada manfaatnya sampai dengan hari ini. Dan hari ini ketika kita belajar materi geografi kali ini,
Selalu ada alasan dan nanti pun akan ada benefitnya, ada manfaatnya buat kehidupan yang lebih lanjut lagi. Mungkin suatu hari nanti ketika kalian sudah selesai dari sekolah ini, melanjutkan pendidikan atau melanjutkan karir dan seterusnya, ada manfaatnya. Yang lalu kita sudah belajar bagaimana interaksi desa dengan kota. Bahwa antara desa dengan kota ada perbedaan, baik itu potensi fisik maupun potensi sosial, begitu ya. Dan ternyata desa dan kota saling berinteraksi, saling berhubungan timbal balik, take and give, gitu ya. Kenapa? Karena mereka mau memenuhi kebutuhan masing-masing tempat. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kalau interaksinya antar negara seperti kata Gloria tadi. Bagaimana negara yang satu dengan negara yang lain berbeda, Bu. Bagaimana mereka berinteraksi. Nah, itu yang akan kita kulik, yang akan kita unboxing siang hari ini langsung untuk menjawab kompetensi dasar 3, menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Indikator yang kita mau capai di tujuan pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran yang menggunakan model problem based learning. Jadi nanti kita akan belajar dari sebuah masalah, dari pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab dengan metode diskusi, dan nanti ada permainan yang akan kita mainkan bersama. Nanti diharapkan kalian bisa mampu menjelaskan apa sih karakteristik negara maju dan negara berkembang. Karakteristik berarti kategori, ciri-ciri, hal yang membedakan, yang terlihat langsung antara negara maju dengan negara berkembang yang ada di dunia. Dan pembatasan materi kita siang hari ini hanya akan membahas tentang karakteristiknya saja dari negara maju dan negara berkembang. Oke teman-teman, hari ini yang akan kita lakukan yang pertama, di dalam kelompok nanti kalian akan mencari banyak informasi tentang negara-negara yang ada di dunia, dan kita akan berdiskusi, dan setelah itu kita akan mengaplikasikannya melalui sebuah permainan. Oke, bakal seru banget sih. Yang seru boleh tepuk tangan dong. Dah. Kita simak ya video yang satu ini. Oke, good job buat semua yang sudah melakukannya. Kita ketemu di tantangan berikutnya. Kita masuk ke bab 2, mempelajari sesuatu yang sebenarnya kalian sudah pelajari sudah lama, bukan dipelajari bahkan, udah sering ketemu sehari-hari. Apa itu? Sebelum masuk, saya pengen kalian cekidot dulu video yang satu. Hai guys, dilansir dari kontan.co.id pada bulan Februari lalu, kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota organisasi perdagangan dunia termasuk Indonesia dari dalam daftar negara berkembang. Artinya, di mata Amerika, Indonesia sudah menjadi negara maju. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri suatu negara bisa dikatakan negara maju? Apa benar Indonesia sudah pantas mendapat predikat negara maju? Yuk simak video ini sampai habis. Di dunia ini negara terbagi menjadi dua, yaitu Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam kelompok. Pengelompokannya sudah saya bagi. Jangan curiga dulu. Kenapa kelompoknya saya bagi? Karena ada beberapa dasar yang perlu menjadi pertimbangan. Yang pertama, kita menyadari bahwa teman-teman ini semua unik, punya kelebihan karakter yang berbeda-beda. Karena itu kita akan coba menyatukan ya keunikan-keunikan itu di dalam kerjasama kelompok. Seperti itu. Dan kelompoknya sudah saya siapkan di sini. Demikian. Maka sekarang ini saya beri waktu teman-teman secara tertib untuk masuk ke dalam kelompok, dan kita akan berkolaborasi dengan keunikan yang kita punya bersama dengan teman sekelompok. Silakan. Oke, teman-teman, thank you. Sekarang sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Perhatikan ini teman-teman sekelompoknya. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mencari informasi bersama. Jadi silahkan kalian cari informasi dari ViewSonic.
informasi macam-macam. Apa yang mau dicari? Yang pertama adalah apa sih karakteristik negara maju dan negara berkembang? Kamu boleh cari dari PBB, dari WTO, atau dari organisasi internasional lainnya, sehingga itu bisa menguatkan pendapat kelompok kalian tadi tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Setiap kelompok akan saya berikan waktu maksimal 2 menit. Per 2 menit, nanti secara bergiliran kita akan bergantian mencari informasinya. Dan pastikan sumber yang kalian cari adalah sumber yang tidak sama dengan teman kelompok lain. Bisa dipahami? Kita akan start, silakan mulai dari kelompok 1, silakan. 2 menit ya. Cukup, terima kasih kelompok 2, habis waktunya. Silakan selanjutnya kelompok 3. Largest EW largest Ya, sudah cukup. Terima kasih kelompok 3 sudah dapat ya catatannya. Silakan kembali ke tempat. Lanjut kelompok 4. Silakan buka tab yang baru. Kita harus bisa melacak sebuah lokasi. Kebetulan PBB sudah, WTO sudah, Databox sudah. Kita lihat kelompok ini. Baik, cukup ya kelompok 4 UNDP. Selanjutnya kelompok 5. Oke, cukup. Kelompok 5 silakan berganti dengan kelompok 6. Kelompok 5 boleh kembali ke tempat. udah salah tuh. Kita lanjut menganalisa lagi. Udah, ini udah dapat teori. Oke,
negara maju. Pajak kalau kita bandingin di Singapura sama Indo beda banget. Tapi apalagi kebijakan negara maju contohnya apa sih? Kebijakan negara maju di ekonomi lah contohnya. Mungkin ekspornya. 1 menit lagi. Silakan sebanyak-banyaknya dikumpulkan. Negara pekerjaan di negara maju sama negara berkembang. Kenapa tuh? Perbedaannya. Biar kita tahu apa bedanya. Biar kita tahu apa bedanya gitu ya. Maju dan berkembang. Ini harus dijawab. Nggak dijawab sekarang nggak apa-apa. Lagi. Oke, habis waktunya, cukup. Teman-teman, kita akan mendengarkan satu demi satu ya. Perhatikan, sudah cukup waktunya. Kita akan mendengarkan mulai dari berurutan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kita dengarkan bersama. Cukup menyebutkan salah satu saja yang kamu temui dengan catatan kalau sudah sama dengan teman kamu, apa yang beda antara kamu dengan kelompok yang lain. Oke? Siap, kita mulai dari Kayla, Bernadette, silakan. Apa temuannya? Negara berkembang 1, maju 1. Boleh. Yang negara berkembang angka kemiskinannya tinggi. Oke, ini bicara tentang angka kemiskinan. Angka kemiskinan yang bagaimana gitu kan? Yang menyatakan itu negara maju atau negara berkembang. Begitu ya Bernadette ya. Oke, thank you Bernadette. Kelompok 2, Veronica dan teman-teman. Sebenarnya lapangan pekerjaannya di Indonesia itu udah bervariasi, tapi karena sumber daya manusia masih rendah, karena tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan itu juga masih kurang. Nah ini masalahnya, lapangan kerja ditarik mundur pada tingkat pendidikan gitu ya. Oke, thank you. Lanjut kelompoknya Jonathan. Kalau menurut kelompok kami yang paling berkembang itu adalah PDB per tahunnya, lebih tepatnya itu adalah PDB per kapitanya, karena PDB itu menggambarkan kondisi sebuah negara. Meskipun PDB per tahun sebuah negara besar, tapi kalau per kapitanya kecil bisa sejahtera masyarakatnya. Oke, thank you. PDB ngelihatnya tapi per kapita annual gitu ya. Oke, good. Lanjut kelompok Samuel. Perekonomiannya mandiri atau ketergantungan terhadap negara lain. Oh, ada kemandiriannya atau masih tergantung gitu ya sama negara lain. Oke, thank you Melvin. Lanjut, Gloria dan teman-teman. Tiffany. Tentang kesehatan. Masih ada ketimpangan antara kelompok mampu sama mampu sama mampu, jadi apa gitu ya? Iya, kalau masih ada ketimpangan mampu nggak mampu jadi apa dong gitu ya? Oke, thank you teman-teman. Lanjut. Kalau di negara maju mayoritasnya itu penduduknya bekerja di industri dan jasa. Ini masalah bidang pekerjaan ya teman-teman ya, tolong kita simak bersama. Masalah bidang pekerjaan, industri dan jasa. Oke. Berkembang mayoritasnya pertanian. Tentang sektor pekerjaannya. Oke ya. Terakhir kita dengarkan kelompok Nayaka. Kalau di negara maju itu kualitas manusianya lebih baik daripada yang di Kualitas SDM nih. Kualitas SDM. Masing-masing udah berbeda. Apakah masih ada lagi teman-teman yang belum tapi kalian menemukannya, belum di-mention dari tadi? Silakan, adakah? Silakan. Pasti lebih dari satu setiap kelompok. Ada lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah? Lengkap? Sudah? Oke. Ada pertanyaan sih. Bagaimana dengan teknologi? Di segala bidang gitu ya. Apakah sudah dimanfaatkan atau teknologinya masih terbatas pada sektor-sektor tertentu gitu ya? Kita juga belum tahu itu ya. Itu belum terungkapkan. Pertanyaan apa tadi kriteria negara maju, negara berkembang menurut versinya siapa atau lembaga mana? Sudah siap ya? Baik, kita akan mulai dari kelompoknya Bernadette. Silakan Bernadette. Kalau menurut
Kategori negara berkembang itu dia di pendapatan per kapitanya itu di bawah 12.000 US$. Pendapatan per kapitanya di bawah. Kan negara berkembang. Negara berkembang. Negara berkembang, oh di bawah. Negara berkembang di bawah 12.000 US$ ya. Oke, terus Negara maju di atas 12.000. di atas 12.000. Oke. Ini tentang pendapatan per kapita menurut World Bank. 12.000 patokannya, 12.000 US$ ya. Oke, thank you. Silakan kelompok. Teman-teman, kita sama-sama mendengarkan. Kita sama-sama menyimak ya. Oke. Kita kasih kesempatan buat teman-teman yang lain untuk kasih pandangannya. Hasil temuannya. Oke, silakan kelompok Nayaka. Jadi menurut United Nations Development Program atau UNDP, UNDP, perhatikan UNDP. Yes. IPM atau Human Development Indeks Pembangunan Manusia, IPM. untuk negara maju itu lebih dari 0,8. 0,8. Untuk negara maju lebih dari 0,8 IPM-nya, Indeks Pembangunan Manusianya. Oke. Untuk negara berkembang? Negara berkembang kurang dari 0. Kurang dari 0,8. Lanjut kita ke kelompoknya Josephine. Teman-teman kita kasih waktu. Ya, silakan Joda. Tadi 12.000 kata. Silakan. Oh, iya. Yuk, Pin. Jadi Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keren banget loh, keren banget loh. Ya, menurut World Bank tadi ya, kalau negara maju itu lebih besar dari $9.655. World Bank dengan versi UNDP tadi ya. UNDP punya Nayaka ya. Ini tadi versinya World Bank juga. Ya, cuma tadi kan negara berkembang. Negara berkembang, dia less than 12.000 US$. Oh, less than. Oh, dari buku geografi. Oke, dari buku geografi 9.000. 9.000. Oh, baik. Oke. Udah? Thank you. Kita lanjut. Ada sedikit perbedaan, tidak apa-apa. Teman-teman, Veronica. Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Kalau menurut UNDP itu berdasarkan pada indeks pembangunan manusianya. sama ya tadi IPM, oke. Sama ada lagi dari Montevideo Convention. Oke. Dia berdasarkan pendapatan yang tetap, wilayah pemerintahan, sama kemampuan negara tersebut untuk menjalin perdagangan sama Negara lain. Oh, oke. Ada sedikit perbedaan di sini, ya. Bagaimana secara geografisnya negara itu dan interaksi dengan negara yang lain. Oke, sedikit perbedaan, nggak apa-apa. Lanjut. Terakhir, yes, Tiffany dan teman-teman. Kita juga melihat UNDP, tapi kan UNDP itu mengkaji beberapa faktor indikator. Kita fokusnya ke pendidikannya. Oke. UNDP fokus ke bagian pendidikan. Silakan. Kalau yang negara maju itu angka melek huruf sama tingkat partisipasi pendidikannya udah tinggi, sedangkan kalau di negara berkembang masih kurang. Masih kurang. Melek huruf dan partisipasi pendidikan ya. Melek huruf dan partisipasi pendidikan. Melek huruf dan partisipasi. Melek huruf itu artinya bisa membaca, menulis, dan mengartikan bacaannya. Jadi nggak cuma sebatas bisa baca, bisa nulis ya. Dan partisipasi itu berarti dilihat dari durasi. Dia menempuh pendidikan itu berapa lama, SD-nya berapa tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan soal lama-lamaan sekolahnya, tapi jenjang yang ditempuhnya seberapa jauh dan durasinya berapa lama gitu ya. Oke teman-teman, kita kasih applause buat kalian semua, keren banget. Kalau begitu, apakah kalian sudah bisa menjawab pertanyaan yang tersisa tadi? Pertanyaan HOTS, High Order Thinking Skill. Setelah melihat versi macam-macam tadi, versi A, B, C, D, E, dan seterusnya, pertanyaannya, apakah Indonesia sudah bisa dikategorikan sebagai negara maju? Oke. Sudah dapat? Saya beri waktu 2 menit, jawaban kesimpulannya bagaimana? Cukup? Mari kita dengarkan bersama apa pemikiran teman-teman dalam kelompok Indonesia sudah bisa negara maju atau masih belum. Kita mulai dari kelompok
Samuel, silakan. Ini semuanya Bu. Langsung kesimpulannya aja. Oh, kesimpulannya. Jadi negara berkembang itu lebih Bukan, Indonesia, Oh, Indonesia. termasuk negara maju atau negara berkembang? Kalau kita lihat negara Indonesia ini masih negara berkembang. Kenapa tuh? Karena tata ruangnya juga belum bagus. Tata ruang belum bagus, Ya, oke. terus teknologi kadang kita masih tradisional. Teknologi masih tradisional. Ada lagi? Terus tadi kan kita ngomong pendidikan. Masalah pendidikan. Indonesia masih belum rata. Pendidikan Indonesia belum merata. Ada lagi? Oke, teman-teman, kelompok Tiffany menyoroti 3 hal. 1, dalam hal teknologi. 2, dalam hal pendidikan. 3, dalam hal tata ruang negaranya. Ketiganya, Indonesia rapotnya masih di bawah KKM. Jadi masih belum gitu ya. Kita kasih aplaus buat kelompok Tiffany. Kita ke kelompoknya Bernadette. Silakan teman-teman, tolong disimak. Ayo. Bedanya itu di transportasi, Mm-mm. terus kayak cara mengelola pertanian atau agraris, Oke. sama pembangunan. Pembangunan, 3 hal. Jadi Indonesia udah bisa maju atau belum nih? Belum. Kenapa? Kalau dari pembangunan itu banyak tempat yang belum merata pembangunan. Pembangunan belum rata. Transportasi. Kalau dari transportasi itu banyak transportasi yang di desa-desa itu masih kuno. Masih beda kuno. sama kota. Beda. Oke, yang Kalau ketiga. dari agraris, atau Agraris, pertanian. itu masih banyak yang menggunakan cara tradisional, belum pakai teknologi. Oke, thank you. Kita kasih pause buat Bernadette. 3 hal yang disorotin. Teknologi yang sama, tapi mengerucut kepada transportasi dan penggunaan di pertaniannya. Masih belum. Oke, kita dengarkan berikutnya dari kelompok Vero. Silakan. Kalau Indonesia belum dapat dikategorikan sebagai negara maju, pada mata pencahariannya masih bergantung pada pertanian. Lapangan pekerjanya juga sedikit, pertumbuhan penduduknya masih cepat, fasilitas kesehatan dan pendidikan masih kurang, pendapatan per kapita kurang dari 12.000 dolar, dan sumber daya manusia masih rendah belum merata. Setidaknya ada 6 yang saya catat. Yang pertama, pendapatan per kapita, pemanfaatan sumber daya alam, begitu ya. Lalu melihat kepada apa tadi, pendidikan, lapangan pekerjaan ya, dan varian pekerjaannya, nggak cuma lapangannya tapi variannya juga. Kesimpulannya Indonesia belum. Dari 6 tadi yang kalian sebutkan indikatornya, semua masih belum. Oke, kita kasih aplaus. Lanjut, kelompoknya Chen. Silakan. Kalau Indonesia menurut kelompok kami ini masih belum bisa dikategorikan sebagai negara maju dalam hal pendidikan. Itu Indonesia ini belum merata. Terus Pendidikan dari belum rata. SDM-nya juga kayak belum terlalu melek pendidikan lah, belum sadar akan pentingnya pendidikan. Terus kalau dari teknologi, Indonesia ini masih dalam proses transisi menuju teknologi yang lebih baik lagi. Oke. Terus kalau dalam hal pertanian, Indonesia sekarang sih masih kebanyakan mayoritas nih menggunakan tenaga manusia. Sedangkan negara yang berkembang kayak Jepang itu biasanya kan pakai mesin. Setidaknya ada 4 hal menurut kelompok Chen. Kesadaran dalam pendidikan dan fasilitas persebaran pendidikannya, lalu pemanfaatan teknologinya, dan yang terakhir adalah dalam hal penggunaan teknologi di pertanian. Jadi jawabannya Indonesia belum pas gitu ya. Oke, kita kasih aplaus. Kita lanjut ke kelompok Josephine. Silakan. Kita beri kesempatan ya, kita dengarkan ya. Kalau negara maju, mereka itu punya bangunan-bangunan tinggi yang digunakan
Oke, menyoroti posisi nilai plusnya baru di transportasi massal. Kita kasih aplaus. Keren. Las, silakan. Udah ya? Oh ya, berarti semua sudah semua ya, bener ya, Nay? Udah ya? Oh, Nay yang kelewat, sorry. Ya, silakan Nay. Jadi Indonesia belum Teman-teman, Indonesia belum bisa dikategorikan sebagai negara maju. Pertama itu dari GDP-nya. GDP. GDP Indonesia itu masih di bawah $12.000. Berapa sih sebenarnya? Ada data nggak? Berapa kita dapat GDP-nya? Kalau kita lihat sih masih 4.000. 4.000-an. Padahal GDP di bawah 12.000 aja udah belum bisa negara maju. Ternyata kita baru 4.000-an gitu ya. Jauh. Lanjut. Terus IPM-nya kita juga masih di angka 7,4. 7,4. Padahal dia tadi standarnya berapa? 8. Masih 7,4. Dikit lagi. Oke, yuk. Lalu pendidikan kita juga belum rata, especially in wilayah pelosok-pelosok itu banyak pendidikan yang kurang. Terus tenaga pendidiknya juga banyak yang nggak ada. Sama angka melek huruf di Indonesia itu memprihatinkan. Lalu sama kebijakan ekonomi kita. Bisa dilihat dari kita tuh masih banyak ekspor barang mentah dibandingkan barang jadi atau setengah jadi. Oke, kita kasih aplaus. Walaupun ada beberapa poin yang cukup mewakili, ya, tapi sebenarnya banyak hal yang masih perlu diperbaiki gitu ya, dari kelompok ACI menyampaikan seperti itu. Oke, teman-teman, saat ini kita akan main gitu ya. Dan sumber belajar kita hari ini kita bisa melihat tadi dari lembaga internasional. Nanti satu lagi saya ambil dari Alkitab. Karena Alkitab adalah penuntun, ya kan? Patokan kita dalam berjalan. Dari Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang memiliki yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Ada hal yang baru selama kita berdiskusi tadi, yaitu kehadiran Indonesia dalam kancah internasional sebagai sebuah negara membawa pengaruh yang baik dalam segi teknologi tadi. Satu hal yang kita lewat, kita itu kaya akan budaya. Kita kaya sama seni, ya kan? Dan kita nggak pernah ragu untuk menunjukkan kekayaan budaya dan seni kita. Dan ini yang, wah, luar negeri kayaknya kalau udah ngomongin budaya sama seni buat lawan Indonesia udahlah, nggak ada tanding ya. Ini hal yang baik, sisi-sisi yang baik gitu ya. Dan satu lagi tadi, kita berusaha untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada, terlebih dari kesehatan. Teman-teman ingat nggak, waktu kita sama-sama negara ini menghadapi pandemi COVID 2020, Indonesia termasuk mencatatkan sebagai negara yang paling baik mengendalikan COVID. Terlihat dari angka kematian dan angka orang sembuhnya. Dibandingkan dengan negara maju lainnya yang mungkin kalian sudah petakan tadi, Italia misalnya, kita jauh lebih terkendali loh. Dengan jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, kita jauh lebih terkendali. Jadi sebenarnya ada hal yang baik yang menjadi perlu dipertimbangkan kita sebagai sebuah negara tadi mau maju atau kategori berkembang. Oke. Ini adalah Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang mantan presiden Afrika Selatan yang terpilih pertama kali secara demokratis. Nelson Mandela mengabdikan seluruh hidupnya untuk melawan apartheid di Afrika Selatan. Bahkan ketika dia di penjara, dia diperlakukan dengan tidak manusiawi di dalam penjara. Akhirnya selama itu pun Nelson Mandela tidak pernah menyimpan dendam. Tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang perlu dibalas pada suatu hari nanti. Tidak. Setelah Nelson Mandela keluar dari penjara, dia muncul sebagai pemimpin rekonsiliasi. Pemimpin yang membawa perdamaian di atas perselisihan. Dan pemimpin yang mengampuni. Mandela menjadi sosok yang dicintai seluruh dunia karena kepemimpinan dan komitmennya terhadap perdamaian dan rakyatnya. Karyanya menghancurkan warisan apartheid dengan memerangi rasisme di segala institusi dan kemiskinan yang identik dengan Afrika Selatan.
kemiskinan yang identik dengan Afrika Selatan menghasilkan kesenjangan gap yang cukup jauh. Dan dia adalah Presiden Afrika Selatan yang saat ini sudah almarhum. Dia adalah tokoh yang menurut saya adalah bangsa yang besar yang dipilih oleh Allah. Teman-teman, saya sudah menyiapkan sebuah permainan di sini. Siapa yang waktu kecilnya suka main monopoli? Kita akan main monopoli. Gak boleh. Ya. Silakan teman-teman pilih salah satu yang akan mewakili teman-teman di depan. Langsung ditaruh di sini, kita akan mulai dari start ke sini. Oke. Yes, diingat ya. Ayo silakan. Di sini dong, dari start dong. Iya dong. Boleh. Dari start semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, kurang 1 nih. Iya, sebentar gue lagi ambil. Oh, yang spesial banget itu pasti ya kan? Oke, kita akan main monopoli yang sudah saya modifikasi. Kali ini monopolinya tidak pakai uang. Jadi, kalian siapkan. Kalian yang buat pertanyaan-pertanyaannya. Kamu bisa memiliki tanah di salah satunya. Saya tidak membuat ini menjadi komplek, ya. Kalau monopoli biasa jadi komplek, kalau ini enggak. Kamu bisa pilih dan kamu miliki dengan syarat kamu bisa menjawab pertanyaannya. Apabila kamu berhenti di tempat yang sudah dimiliki oleh kawan atau lawanmu, ya, maka lawan yang sudah memiliki itu wajib memberikan pertanyaan. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau harus mundur kembali ke start. Kalau kau bisa jawab, kau bertahan di situ untuk melanjutkan perjalanan. Apabila kamu berhenti di kesempatan, kamu akan mendapatkan kesempatan untuk menambah poin. Oke? Menambah poin. Jadi nanti saya akan menghitung poin masing-masingnya. Sudah siap? Saya perlu 1 orang perwakilan dari setiap kelompok yang akan menjalankan orang-orangan kamu ini, ya. Baik, 1 orang saja dari setiap kelompok. Dan kita akan berikan kehormatan, lempar dadu pertama kepada Bapak Wali Kelas yang terhormat. Ini akan menentukan langkahmu, ya. Ingat ya, siapa yang paling tinggi, dia jalan duluan. Hah? Di sini aja, Pak. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh. Yang kasih pertanyaan itu harus dari depan atau dari pihak yang dari lawannya, yang memiliki yang kasih pertanyaan. Ini kan belum ada yang memiliki. Kalau mau memiliki boleh, nanti saya ngasih pertanyaan. Iya, maksudnya yang ngasih pertanyaan dari ibu atau dari... Kalau mau memiliki, saya kasih. Kalau kamu sudah memiliki, terus kamu pengen memiliki, boleh dong. Gitu. Tapi nanti dari saya. Kalau ada yang berhenti di tempat yang sudah kamu miliki, yang ngasih pertanyaan yang punya tanahnya yang nanya. Oke, sudah siap? Oke, Pak siswa akan melempar dadu. Ada 6 kelompok Pak siswa. Kita akan lihat dadu pertama adalah untuk orang pertama. Berapakah angkanya? Silakan Pak siswa. Set. 3. Tahan dulu Pak siswa. Orang kelompok kedua kita cari angka paling besar. 3 ya. Set. 3 lagi. Nanti kita akan undi lagi. Untuk kelompok Gloria. Set. 1 ini. Gimana ini? Gimana nih? Set. Set. 1. Tuh, udah pasti belakangan. Oke, siap. Lanjut Pak siswa. 4. Oke, 4.
Satu. Wow. Oke ya. Pertama, kedua, ya kan? 3, 4, 5, 6. Oke, orang pertama silakan. Berapa langkah? Kocok dadunya. Ayo main. Lempar dadunya. 3, jalan 3. Jalan 3. Jalanin 3. Mana orangmu? Ya, 1, 2, 3. Oke. Dia berhenti di Filipina, guys. Apakah kalian ingin memiliki Filipina? Kalau tidak, kita lanjutkan. Tidak? Mau. Oke. Pertanyaannya. Ada benua-benua di dunia. Sebutkan persisnya. Benua di manakah letak Filipina? Di Asia. Persisnya. Di Asia Tenggara. Oke, Filipina milik mereka. Silakan. Set. Satu saja. Silakan bergerak. Indonesia mau memiliki Indonesia? Ambil aja. Pertanyaannya ya. Berapakah angka IPM-nya Indonesia? 7,4. Kita punya Indonesia milik mereka. Lanjut. Kamu bukan terakhir. Ya, kalau yang ini mah. Set. 2. Silakan jalan. 2. Oke. Rusia. Mau memiliki Rusia? Kalau saya nggak bisa ini jawabnya. Ya berarti tidak bisa dimiliki. Boleh. Mau memiliki Rusia? Ya, mau. Rusia adalah salah satu negara di Eropa bagian utara. Pertanyaannya, Rusia menurut versi World Bank masuk kategori negara maju atau berkembang? Maju. Rusia menurut World Bank dengan tadi loh, World Bank itu pendapatan per kapita loh. Kita beri hitungan ketiga untuk menjawab. 1, 2. Maju. Ya, benar. Oke, silakan Melvin. 5. Silakan 5 sampai di mana? Enggak dong. 1, 2, 3, 4, 5, Bun. Dia mendapatkan kesempatan. Kita akan spin. Silakan di spin untuk menjawab pertanyaan. Untuk mendapat poin. Silakan. Oke. Hapus dong. Pertanyaan nomor 4. Apakah pertanyaannya? Pertanyaan nomor 4. Oke, kita lihat di sini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Belum. Sebutkan satu saja yang kamu tahu bentuk kerjasama di kawasan Asia Tenggara. 3 detik dari sekarang. 1. Indonesia. 2. 3. Oke, nggak apa-apa. Berarti nggak dapat poin ya. 3 detik. Oke, Gloria, lanjut. Kenapa lu masih mikir nih jawabannya? Set. Langsung bergerak 6. Banyak amat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jepang.
memiliki Jepang kah? Mau. Oke. Pernah mendengar mungkin Jepang berkomitmen untuk mengurangi gas emisi. Oke. Sebutkan satu saja niatan baik Jepang untuk mengurangi emisi yang dilakukan di sebuah kota di Jepang. Oke, ada kota di Jepang yang menjadi saksi. Di situ Jepang dan negara-negara lain berusaha untuk mengurangi emisi. Apa nama perjanjiannya? 1, 2, 3. Oke, putus. Jepang nggak ada yang punya. Enggak. 3. 3. Oke. 3. Punya siapakah 3? 1, 2, 3. Filipina. Silakan mengajukan pertanyaan. Dengar tentang kategori negara maju berkembang, ya, atau ada kerjasama di antara negara itu. Silakan. Ya, silakan Kimi dan teman-teman pertanyaannya. Ibu kota Filipina terletak di pulau mana? Oke, apabila kamu tidak bisa menjawab, maka poin akan minus. 1, 2, 3. Oke, mereka berutang poin ya sama kalian ya. Mereka berutang poin. Oke, lanjut. Kembali lagi, lanjut Kimi. Siapkan strategi ya. Ayo Kim. 5, jalan Kim. Jalan saja. Kanada. Apa mau memiliki Kanada? Mau. Oke, pertanyaannya. Menurut kalian dari versi World Bank, Kanada masuk negara maju atau negara berkembang? Masuk negara maju. Oke, Kanada milik kalian. Lanjut. Kristianto. Protokol Kyoto. Udah tadi jawabannya protokol Kyoto. Wush. Oh ini. Oke, silakan di spin. Kesempatan kita lihat ya untuk menambah poin ya. 14. Oke, silakan. 14. Dengarkan pertanyaannya. Indonesia menurut pendapat kalian tadi belum termasuk sebagai negara maju, walaupun sudah ada beberapa poin plus. Sebutkan satu saja, apa sih tantangannya sampai belum bisa jadi negara maju? 1. Kualitas SDM. Gimana ceritanya? Jadi dalam perbandingan kualitas SDM negara maju sama negara berkembang, jadi bisa dilihat dari angka bacanya di Indonesia itu, ya angka Indonesia itu masih turun, sedangkan negara maju juga tinggi. Dan bisa dilihat juga dari negara-negara maju, di mana ini masyarakatnya ini rata-rata penghasilannya udah mulai tinggi, sedangkan Indonesia itu masih rendah. Oke, mantap. 2 poin buat kelompok. Oke. Mari kita simpulkan bersama. Ada yang bisa bantu saya? Kesimpulan yang pertama adalah Yuk, kesimpulan pertama. Bahwa apa, yuk, kesimpulannya?
Kesimpulannya, Indonesia masih negara berkembang. Oke, ada lagi? Baik teman-teman, setelah kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, saya ingin memastikan apakah kalian semua sudah memiliki pemahaman yang sama atau pemahaman yang baik tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Untuk itu saya akan membagikan lembar tes formatif untuk kita sama-sama melihat bagaimana pemahaman kita tentang materi hari ini. Kita kerjakan masing-masing di sini dan silakan dipersiapkan alat tulisnya, bukunya mulai disimpan. Silakan diletakkan alat tulisnya. Saya akan mengumpulkan lembarnya satu per satu. Oke, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini, teman-teman. Ada hal yang mau saya tanyakan? Silakan dijawab. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Terima kasih karena sudah senang mengikuti pelajaran hari ini dan sampai ketemu di pelajaran berikutnya dengan membahas kerjasama antar negara dunia. Kita kasih aplaus. Dan kita akan akhiri pembelajaran hari ini juga dengan doa. Tadi kita juga mengawalinya dengan doa. Silakan yang bertugas. Oke, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menyertai kami dari pembelajaran dari pagi sampai sore ini, Tuhan. Tolong berkati kami yang ingin pulang atau ada kegiatan lain, Tuhan, agar bisa berjalan dengan lancar, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Dadah. Ya, please. Give thanks. Thank you. Goodbye. God bless you.